Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Joko Tegal. Baru update untuk siang hari ini. Saya akan kasih info yang mantap untuk kalian. Saya rasa market akan pump ke atas. Kalian siapin saja cuan kalian, siapin koin-koin yang bagus-bagus, tembak hajar kalau punya modal. Ini sepanjang sejarah ada sejarah baru yang akan bikin market pump meledak, kawan. Arahnya akan ke atas. Apa sejarah baru itu? Clarity aset yang sudah digadang-gadang bertahun-tahun akan di-upload tanggal 20 Juli ini, yang kurang berapa hari, 15 hari lagi. Ini akan menjadi berita besar, akan menjadi sejarah baru, membuat market pump gila-gilaan. Mudah-mudahan apa harapan kita, impian kita terwujud, terkabulkan ya. Tapi tetap dior, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan atau membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing ya. Mas Bro, biasa banyak kegiatan malam. Kalau pagi itu saya tidur jam 6 sampai jam 12, kadang setengah 12 mandi kemudian saya ke masjid. Di situ kalau sudah memang dari dulu saya habis duhur itu biasanya malam jam 12 malam, tapi saya geser ke siang habis duhur, biasanya 2 jam, habis asar 1 jam. Di situ saya kegiatan untuk gabungan antara dzikir, meditasi, pernapasan. Memang saya dulu senang pernapasan dalam persilatan itu, makanya badan selalu fit. Jadi sekalian saya double dzikir, pernapasan, meditasi kayak yoga gitu ya. Itu sudah umum untuk kesehatan kita bagi orang-orang yang tahu. Dan malam saya gunakan makrifat jam 12 sampai jam 2, kadang jam 3 dengan kegiatan yang lebih intens lagi sepertiga malam. Jadi tenang, PP dibantu dengan berbagai macam doa-doa juga dari saya. Jangan sepelekan doa. Jodoh, rezeki, mati, rahasia ilahi. Doa adalah paling utama. Apapun kerja keras kita, apapun impian kita, apapun harapan kita, apapun sepinter kita, sehebat kita, tanpa doa, tanpa ridhonya yang di atas, semua sia-sia. Saya merasakan sendiri ya. Hebatnya kalian, cerdasnya kalian, tingginya sekolah kalian, hebatnya, pinternya, cerdasan, modal besar pun tanpa doa, tanpa rindunya di atas, percuma, sia-sia. Bahkan istri pun minggat, kawan. Ya, jadi nanti yang mendampingi saya itu nggak mudah, nggak gampang. Karena saya akan tuntun dunia akhirat. Kita harus prestasi, punya prestasi dunia dan akhirat. Kita sudah nggak muda lagi di kepala 40, harus punya prestasi dunia akhirat. Karena syarat mati tidak harus muda, tidak harus tua, tidak harus tua syarat mati itu. Ya, yang kemarin umur di bawah saya pada telak mati banyak. Yang sudah tua 84 tahun kayak bapak saya masih sehat, masih bisa nyanggul. Itulah karena mati tidak butuh syarat mati, nggak butuh tua ya. Jadi kegiatan saya banyak ya. Siang habis duhur, habis asar, paling tidur jam 6 sampai jam 11 siang, dan jam 12 siang. Untuk malam ini habis duhur ini sampai nanti pagi lagi itu full dengan kegiatan, membuat video pun berkali-kali untuk kalian ya. Dengan adanya clarity aset, saya rasakan terjadi ledakan. Ingat ya, sehebatnya kalian, sejosnya kalian, sepinternya kalian, tanpa doa tidak akan sia-sia. Itu penting. Kita itu di sini hidup, ada yang punya kehidupan, nggak sembarangan ya. Jadi yang mendampingi saya itu harus bisa mengikuti saya nanti, kalau enggak bubar, bahaya ya. Jadi nggak sembarangan sama mencari orang yang betul-betul sudah dewasa, yang harus dewasa, harus ada kan. Saya merasakan sendiri, istri saya dulu itu puluhan tahun nggak bisa naik motor, kawan. Saya ngantar anak jemput TK sampai SD berapa tahun, antar jemput, udah ngantar jemput anak sekolah, antar jemput istri ketika belanja, ke kondangan harus diantar, kemana-mana harus antar. Cuma berak doang sama kencing yang nggak diantar, itu nggak bisa naik motor. Setelah bisa naik motor, apa yang terjadi? Kasih motor yang bagus, kasih HP, bablas. Lepas kontrol, makanya jauh-jauh ke sana, HP-nya gentayangan kemana-mana. Itu sebetulnya kalau istri saya nggak bisa naik motor, nggak HP, dan mungkin masih di rumah. Ini gara-gara motor, gara-gara HP, udah gentayangan ke sana, kemana-mana. Makan bakso aja diantar kecamatan, tahu-tahu makan lagi di sana. Itulah sedikit-sedikit
pamitan saya mau kesana itu yang namanya iman belum, kalbu belum terbuka, biar sholat biar apa maksiat masih saja bisa terjadi itu ya. Oke, makanya saya harus betul-betul nggak asal bicara, harus laku untuk selamat dunia akhirat. Makrifat harus dijalankan, sholatnya harus bagus, Senin Kemisnya harus jalan. Itu tanpa dapat hidayah susah. Saja ini sedikit ya cerita. Pulang haji, suami istri, wah langsung religi, sholat di masjid tuh 25 waktu. Apa yang terjadi? Seminggu doang. Seminggu doang. Kalau saya tuh pengurus masjid aja udah 20 tahun. Ya ada lagi orang udah pensiun, sudah pensiun lah, sama tobat dari aparat ke masjid. Berapa? Ya seminggu doang. Kesananya udah hilang lagi. Oke, saya langsung bahas PP. PP saya rasa udah koin organik, koin yang tidak bisa dipandang remeh, akan menjadi matiin dulu pokoknya bermasa panjang, tanpa presale, tanpa penjualan, tanpa airdrop, tanpa dikuasai wel-kewel. Apalagi yang kurang di dalam PP dengan peredaran suplainya sudah beredar semua. Maksimumnya ada, rankingnya masih di 51, gak pernah terlempar dari top CMC papan atas. Holdernya meningkat terus. BTCD masih di 58,98, masih naik, gak apa-apa. Nanti tunggu BTCD sampai terjun di bawah 50%, kita baru akan cuan mendadak. Apakah bisa masuk? Bisa. Clarity Asset ini betul-betul undang-undang yang akan membuat sejarah baru dengan regulasinya, dengan payung hukum yang jelas mengenai aset kripto. Perusahaan teknologi, institusi di seluruh dunia akan masuk kripto dengan ada payung hukum yang jelas. Kalau tidak bisa disalahkan. Apa salah satu contoh? Di bidang ilegal nanti, tahu-tahu Indo memborong BTC, apa payung hukumnya? Gitu. Itu yang perlu kita perhatikan di situ ya. Saya yakin kita akan bersamakan cuan bahwa si Tom Lee yang sudah saya jelaskan tadi pagi. Tom Lee prediksi kebangkitan besar kripto di depan mata. ETH sudah breakout faktor optimis. Tim Tom Lee adalah Tom Lee mengaitkan lonjakan Ethereum, ETH, sejumlah perkembangan positif di ekosistem kripto, pertumbuhan stablecoin yang marak luar biasa, proyek-proyek tokenisasi dan kemunculan berbagai proyek turunan Ethereum menjadi pendorong utama yang menurutnya akan memperkuat posisi Ethereum di pasar. Dan kita tahu semua yang mau masuk stablecoin banyak sekali. Kita punya koinnya untuk masa depan jangka panjang, masuk gak usah banyak-banyak di Plasma XPL ya, Plasma XPL. Clarity Asset ini jangan dipandang remeh, tidak bisa. Bahkan Tom Lee memprediksi lonjakan akan lebih daripada 25 kali lipat untuk Ethereum di bull market ini. Saya masih waras, saya masih sehat saya dengan Tom Lee. Kalau 25 kali lipat, kalau sekarang harganya sekitar 30-an juta, 32, berarti kalau 10 kali lipat saja udah 300 juta, ya kan? Ya kalau berapa 25 kali lipat, waduh hampir 1 miliar. Ini Tom Lee geblek ini. Kalau saya ya inilah 100 juta udah cukup untuk Ethereum. Tapi karena Tom Lee itu adalah pemborong Ethereum, investasi besar di Ethereum, bisa jadi ini dikaitkan lebih dari 25 kali lipat dari rekor tertinggi di tahun 2017. Jika harga BTC tetap di posisi saat ini, meski demikian dalam 3 bulan terakhir pasaran ETH BTC masih turun 7,72% meski sempat ribuan pekan ini ya. Wah, target harga Ethereum sebesar 250 ribu dolar yang dipatok Tom Lee akan mendorong rasio ini naik lebih dari 25 kali lipat dari rekor tertinggi 2017. Edan waras Tom Lee, sadar Tom Lee, apakah betul? Bisa betul dalam kripto. Semangat Mas, semangat. Walaupun belum makan, nggak pernah saya makan siang. Makan siang itu paling Jumat karena ada takjil, ada makanan gratis dari donatur. Itu baru makan siang. Makanya nanti malam kalau Senin Kemis ya biasa, sudah biasa puasa ini ya.
Kawan-kawanku, jika ETH mampu mempertahankan momentum yang terus berinovasi, bukan tidak mungkin target ambisius yang dipatok Tom Lee $250.000 akan terjadi. Wah, hampir 1 miliar. Piye. Percaya nggak kalian? Dior. Kampret, ini Tom Lee piye kalau ETH tiba-tiba terbang tinggi gitu. Yang namanya Foundation ETH yayasan aja masih punya banyak suka jual kok. Bisa jadi nanti orang pada FOMO ini Tom Lee ini. Tom Lee udah masuk duluan, nanti orang pada masuk di harga 100 juta dibilang akan harganya miliaran, Tom Lee jualan. Inilah game. Kalian harus cerdas ya, harus pinter, jangan ngawur ya. PP masuk di 0,015 lagi, terbang lagi. PP adalah koin yang displasi, tidak bisa diragukan lagi. Nunggu BTCJ turun, PP akan menjadi koin yang mantap. Jangan bilang plat di YouTube. Kalian lihat yang saya bahas PP. Apakah PP yang saya bahas terjungkal? Apakah PP yang saya bahas rukul? Apakah PP yang saya bahas scam? Apakah terlempar dari top CMC papan atas? Tidak. Salah saya di mana? Ya, market cap-nya sekarang 20,7 triliun. Dibahas dari 3, triliun. Sekarang pun yang masuk ikut saya di tahun 2023 sudah naik puluhan kali lipat. Bahkan di harga tertingginya ATH baru, ATH yang dulu itu 0,46 rupiah, sudah naik 45%. Apakah salah? Sedangkan yang lain, koin yang dibahas yang lain sudah mati, busuk, hancur semua. Tapi untuk PP masih berada di top CLC papan atas. Yang mana koin displasi ini? Apakah salah saya bahas cuan untuk PP? Sekarang turun Mas Bro, salah sendiri masuk di pucuk. 01 masuk sekarang, 01, 02, 03, 04, 05, 07 TP. Sell order dari sekarang. Cerdas dikit. Jangan bilang rungkat-rungkat, nggak cuan. Kalau nggak cuan, apaan yang cuan miliaran sudah banyak. Nggak ngomong-ngomong, diem. Ya, ditilep saja tanpa terima kasih. Tapi nanti kalau sudah pada rungkat hancur baru misalnya menyalahkan Mas Bro. Enak saja. Ya. Kenceng. Seharusnya itu bisa tegas. Bisa saja. Ya. Yang penting jujur. Pemegangnya sudah 568,3K. Mantap ya. Volumenya naik 3,4 triliun. Kurang apa untuk PP? Ya, kita yakin di dalam PP kita akan cuan bersama. Tetap Dior kalian ya. Hati-hati dalam dunia kripto berisiko tinggi. Cuan atau meme mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Dalam dunia kripto strategi fatput hal yang biasa ya. Kita harus yakin bahwa ini di listing di seluruh exchange di dunia. Saya rasa PP akan berjalan panjang dan akan menjadi koin yang tidak hilang begitu saja, akan menjadi koin permanen. Sampai kapanpun tetap tetap ada di koin PP seperti BTC, Doge dan Shiba. Jadi koin permanen. Yang lain mana? Memble dan memble. Untuk PP no ya. Saya yakin harganya akan melambung tinggi. Kita tinggal tunggu saja. Perlu waktu, kesabaran, akan terbuka sejarah baru yang namanya Clarity Asset. Apakah nggak blenger turun terus? Apakah nggak mumet turun terus ya? Koin-koin lain selain PP mana ancur-ancuran, PP masih bertahan di situ ya. Kita yakin dan seyakin-yakinnya Fear and Greed-nya sudah mulai bagus. Nanti saya cek di CMC dulu. CMC ya aduh rokoknya habis lagi. Yang cuan, siapa yang cuan? Yang cuan pasti Mas Bro yang cuan. Ini banyak loh yang naik ngaceng. Ada koin indeks DTP ngaceng juga. ETH, BTC gak usah dibilang. Kalian nggak mau masuk BTC mahal ya. Kemudian BNB kalian serang, XRP, Solana hajar ya. Kemudian ada koin SET. Ini SET ini karena koin cek banyak yang berdagang di cek ini. Yang cek masih murah adalah cekmu. Cek yang masih murah adalah Aster. CC, hati-hati naik tinggi. Hati-hati CC ya. Jangan ngasal masuk koin CC. Yang kalau ya itu hitung-hitungan kalian, kalau ada yang ngepam kemudian dibanting karena holdernya peredaran baru sedikit ini mirip tapi nggak ganas si Repjo sama Beat ini, tapi ada indikasi hampir mirip tapi kalau proyeknya
bagus ini kartu blockchain khusus untuk ini AI apa kemarin saya bahas apa yang ini ya, AI apa yang khusus untuk meme coin, katanya blockchain khusus untuk meme coin ya. Kemudian DX longsor, LTC lumayan bergerak dikit, nil protokol lumayan, yang bagus-bagus aja. Uniswap 9% dalam 7 hari masuk boleh ya. Aster, OKB yang saya sebutkan di sini nggak pernah koin scam ya, yang scam janda scam. Wow, naik 7,7% dalam 1 minggu lumayan. Real udah masuk ke 51. Matic Polygon ngetrail 9.000 10% dalam 1 minggu. Beat ngaceng lagi, silakan yang masuk beat kalau nggak dibanting sama Katran. Jupiter boleh, Fun naik 12%. Inilah kemarin unlock di patput. Ini kurang ajar. Bener, hati-hati dengan skenario mereka. Kalau koin bagus, salah satu yang ada di Jupiter memang Fun ini sama yang di Solana memang Fun ini sama Jupiter. Kemarin kan unlocknya kan bilangnya kan beredar semua, tapi kalau koin bagus malah nggak jual depnya, malah yang kemarin di patput malah depnya serok lagi, yang orang jual dimakan lagi sama depnya, biar depnya tuh menguasai sampai 70% lebih dari pasokan. Itu semua skenario biar naik lagi. Nanti jualnya ketika tinggi, depnya juga pingin jual harga tinggi. Itu begitu kawan ya, skenario nya begitu. Oke, mungkin itu aja saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin dengan PP 100 juta koin PP. Wah, bisa menjadi miliarder ya. Yang positif diambil buruk tentang teori sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan untuk membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP just